Di balik roda Maxim Payakumbuh, terdapat peran seorang perempuan yang menjalankan bisnis ini dengan tekad, strategi, dan juga sepenuh hati. Di sini adalah Kak Desvi yang menginspirasi kita, pemegang lisensi Maxim Payakumbuh. So Kak Desvi, akhirnya kita ketemu juga ya Kak? Iya Maya. Oke, mungkin bisa langsung kita tanya-tanya nih Kak, gimana sih perkembangan bisnisnya saat ini dan gimana khususnya untuk perkembangan Maxim Payakumbuh di bawah kepemimpinan Kakak? Mungkin bisa sharing-sharing sedikit. Oke. Alhamdulillah perkembangannya sangat pesat dari awal. Dulu awal dulu Maxim ada di Payakumbuh, saya semuanya mengurus sendiri, mulai dari advertising, rekrut mitra driver, sampai melayani keluhan pelanggan. Sekarang kami sudah memiliki lebih banyak mitra driver yang tergabung dalam beberapa komunitas dengan pertumbuhan harian, mulai dari pengguna, rating aplikasi, sampai dengan omset. Kuncinya adalah tim yang solid dan pelayanan yang terus diperbaiki. Untuk hasil itu bakal mengikuti. Untuk Kak Desvi sendiri nih, sebenarnya apa sih yang menginspirasi Kakak untuk memulai bisnis ini? Dan gimana awal mulanya Kakak memulai bisnis ini? Oke. Motivasi saya adalah saya pengen membangun sesuatu sendiri, bukan hanya soal penghasilan, tapi saya pengen ada sesuatu yang bisa saya banggakan nantinya. 3 tahun yang lalu saya kenal Maxim dari iklan digital, dan saya berkonsultasi dengan tim sales dari Maxim, dan saya diberikan rincian rencana yang jelas dan juga kalkulasi investasi. Jadi saya tahu berapa yang harus saya investasikan dan kapan waktunya untuk balik modal gitu loh. Awalnya saya dan suami itu sempat ragu untuk investasi 15 juta. Tapi untuk saat ini kami rutin menambahkan investasi 15-20 juta sebulan. Sampai 20 juta sebulan? 15-20 juta. Hanya untuk advertising gitu loh. Keputusan ini menjadi titik balik sih dalam hidup saya. Saran saya sih ya, jangan ragu, bisnis ini memang memerlukan investasi dan usaha. Untuk hasilnya akan mengikuti. Jadi setelah menjalani bisnis ini ya Kak, apa aja tantangan dalam menjalani bisnis di industri ini? Dan gimana cara dari Kak Desvi sendiri untuk menanganinya? Oke. Tantangan terberatnya adalah menjaga reputasi mitra driver, dan setiap ada driver yang baru, kita harus mengedukasi mereka soal etika, SOP, dan pelayanan. Karena satu masalah terjadi, itu akan berdampak ke nama Maxim. Awalnya saya sempat putus asa karena terlalu banyak terlalu banyak komplainan ya, terlalu banyak keluhan, tapi saya mencoba untuk turun langsung dan mengadakan edukasi rutin, dan sekarang tim komunitas kami sudah jadi lebih solid gitu. Nah, saya belajar kalau leadership itu adalah bagaimana bukan soal memberi perintah, tapi bagaimana itu soal hadir dan memberi contoh gitu lah. Nah, tantangan lainnya adalah membagi waktu dengan keluarga gitu. Capek sih iya, lelah iya, cuma hasilnya memuaskan. Dan memang sudah terbukti ya Kak, usaha Kakak juga dari sejauh ini, sampai dari Kakak memulai dari nol sampai dengan Maxim Payakumbuh bisa berkembang sejauh ini. Iya. Dan untuk sejauh ini nih Kak, tentu kita perlu support ya Kak untuk menjalani bisnis ini. Dan sejauh ini ada nggak peranan keluarga dalam Kakak untuk mengembangkan bisnis Maxim di Payakumbuh? Atau ada orang terdekat seperti pasangan atau keluarga yang ikut membantu? Oke. Support keluarga itu fondasi ya. Kalau mereka tidak mendukung, mungkin saya sudah berhenti di tengah jalan. Suami saya tipe yang sangat support. Dia mengantarkan saya ke pertemuan mitra, setting perangkat di kantor, bahkan sampai melayani pelanggan ketika saya kecapean gitu. Sampai sejauh itu ya? Sampai sejauh itu. Dan anak-anak pun sudah mulai paham ya. Kadang mereka bertanya gini, hari ini mami ada meeting ya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sangat menguatkan saya. Sweet banget ya Kak. Ternyata memang support dari keluarga memang sejauh itu. Fondasinya support dari keluarga. Ya. Hai, halo. Apa kabar Pak? Apa kabar? Gimana orderan hari ini Pak? Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita
permisi dulu ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Oke Kak Desvi, so banyak banget nih driver yang udah kita temui. Ya. Dari ada driver bike, terus Ya. kita juga ada branding car, karena udah banyak banget drivernya nih. Jadi penasaran nih, sebetulnya berapa sih jumlah driver yang kakak punya saat ini di tim kakak? Dan apa nih strategi yang kakak punya untuk menarik dan juga bisa mempertahankan tim kakak sekarang di driver ini? Oke, saat ini di Payakumbuh ada sekitar 3.200 mitra driver. 3.200 aktif Iya, aktif. sampai Nah, sekarang juga bisa mempertahankan sampai 3.200 driver aktif ya kak. Iya. Mungkin bisa nih kak kakak sharing-sharing juga kisah 2 atau 3 driver yang selama ini udah menemani perjalanan Kak Desvi sampai Payakumbuh di titik yang sekarang ini. Oke, saya paling ingat itu Bapak Andri Petra Rama, driver bike, dan Bapak Roni Putra di driver car, juga Bapak Doni Basri di kargo. Awalnya mereka ini skeptis ya, tapi sekarang mereka jadi salah satu koordinator komunitas yang paling aktif. Gitu, dan bahkan di antara mereka itu ada yang mengajak saudara keluarga yang ikut jadi mitra juga Sampai gitu. join jadi driver juga. Sampai Kak? join jadi driver juga karena mereka sudah ngerasain ya punya penghasilan dan pendapatan aktif dari Maxim itu sendiri gitu loh. Berarti udah banyak banget nih dari yang awalnya memang skeptis sampai dia yang menjadi pelopor untuk mengajak kenalan benar. saudaranya untuk join menjadi mitra sampai Iya. menjadi koordinator dari beberapa Koordinator. komunitas. Udah berarti udah besar banget ya kak perputarannya sampai. Iya, alhamdulillah. Oke, mungkin bisa nih kita sambil lihat branding car nih banyak banget soalnya Oke. di sini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih yang masih kita penasaran nih soal perkembangan. Oke, jadi strateginya memang udah bagus ya kak, dari membuat driver yang awalnya skeptis nih sampai jadi percaya banget ke layanan kita, sampai ikut mengajak saudara dan kenalan untuk join ke Maxim, Iya. bahkan sampai mengkoordinasi banyak driver sekarang ini. Berarti benar. ini memang strategi yang kakak pakai di Maxim Payakumbuh memang work banget. Dan Maxim yang ada sekarang yang kakak tawarkan untuk semua pengguna Maxim di Payakumbuh mungkin boleh di-sharing ada apa aja kak? Oke, sekarang di Payakumbuh itu ada layanan car, bike, cargo, delivery, food and shop, dan marketplace. Dan untuk kedepannya kita bakal ada planning untuk menambah layanan seperti rent car dan yang lainnya. Oke, cukup banyak juga ya kak variasinya sampai Iya, sekarang. Jadi nggak heran kenapa Maxim sekarang termasuk yang terdepan di kota Iya, Payakumbuh. dan Maxim sendiri itu jadi pilihan di kota Payakumbuh karena tarifnya yang masuk akal dan drivernya itu dikenal sopan. Oh, ini poin yang paling bagus banget. Ini sebenarnya, poinnya, karena memang pelayanan yang baik dan sopan itu juga yang sangat dicari Iya, dan iya, tidak benar. kompetitif. Karena Maxim seperti yang kita tahu harganya memang sangat kompetitif. Kompetitif juga. dan keamanan dan kenyamanan customer kan juga harus diprioritaskan gitu. Halo, saya Maya. Halo Mbak Maya. Jadi bisa dibantu kenalin juga nih namanya siapa, udah berapa lama kerja sebagai driver Maxim dan sekarang udah mengkoordinasi bagian apa aja di Maxim Payakumbuh. Halo, perkenalkan nama saya Andri Petra Rama. Saya seorang koordinator di Maxim Bike Kota Payakumbuh. Menjadi driver lebih kurang selama 1 tahun. Di sini saya bertanggung jawab untuk menjaga, menciptakan kondisi kerja yang kondusif bagi rekan-rekan di lapangan. Fine. So, untuk sejauh ini tugas dari koordinator driver bike sendiri di Maxim Payakumbuh, update Maxim Payakumbuh apa aja sih, mungkin bisa dibantu dijelaskan dan sharing juga kita semua di sini. Jadi tugas kami sebagai koordinator di sini bagaimana kami mengedukasi rekan-rekan baik bagaimana menjalankan SOP, bagaimana menjalankan serta menciptakan kinerja yang kondusif di Kota Payakumbuh serta membantu bagaimana untuk pelaksanaan orderan di lapangan. Dan sejauh ini gimana cara Bapak Andri sendiri untuk menjaga komunikasi dengan sesama driver di sini dan juga dengan manajemen kantor Payakumbuh? Ya, kami membuat sebuah grup WhatsApp di mana di dalam grup ini pihak manajemen kantor kami undang dan kami libatkan di dalam grup. Terkadang kami juga melakukan pertemuan langsung atau kopdar untuk menjaga bagaimana hubungan kami semakin erat dengan manajemen. Dan sejauh ini sendiri nih, menurut Pak Andri, apa sih alasan yang membuat para
teman-teman mitra kita ini masih bertahan dan loyal nih untuk Maxim Payakumbuh. Ya. Mungkin bisa di-share untuk selama menjadi koordinator gimana pengalaman-pengalamannya, dan sesama rekan mitranya gimana selama ini mereka ada mungkin menyampaikan atau konsultasi apa nih yang membuat mereka tetap bertahan untuk di layanan Maxim Bike Payakumbuh sendiri. Jadi di sini kami tetap bertahan. Pertama, kami ada ikatan emosional dengan pihak manajemen, di mana di setiap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, agenda-agenda yang kami lakukan selalu disupport penuh oleh pihak manajemen. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya untuk sekarang ini, seberapa penting sih sebetulnya komunitas ini untuk layanan Maxim di Payakumbuh sendiri, dan seberapa penting sebetulnya komunitas ini untuk para driver sendiri? Menurut saya sangat penting ya Mbak Maya, karena dengan berkomunitas kami nanti bisa memiliki sebuah agenda atau kegiatan-kegiatan yang dimana setiap kegiatan itu disupport langsung oleh pihak manajemen. Secara tidak langsung nanti ikut bisa membantu membangun image aplikasi Maxim di masyarakat sebagai transportasi online yang mendominasi di Kota Payakumbuh. Dan tak kalah pentingnya, pihak manajemen selalu mensupport penuh kepada kami. Kami harap ke depannya itu nanti bisa membantu menciptakan rasa percaya yang lebih tinggi masyarakat Payakumbuh kepada aplikasi Maxim. Well, saya udah lihat semua sini juga gimana saya juga bisa melihat gimana interaksi dengan manajemen Maxim Payakumbuh dengan drivernya, bisa saya katakan memang sangat baik ya. Kalau begitu, makasih juga untuk waktunya Pak Andri. Mungkin bisa ketemu lagi di kesempatan. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Maya. Saya berbicara dengan Bapak siapa? Selamat siang Bu, saya dengan Roni Putra. Halo Pak Roni. Iya. Jadi udah berapa lama nih Pak Roni kerja sebagai driver Maxim atau bergabung dengan driver Maxim Payakumbuh sendiri? Ya, saya bergabung di driver Maxim Payakumbuh udah 2 tahun lebih. Dan untuk sekarang Pak Roni sendiri tanggung jawabnya apa nih sebagai koordinator Maxim Payakumbuh, khususnya untuk koordinator Maxim Car ya Pak? Iya, betul. Mungkin boleh dijelaskan. Saya bertanggung jawab penuh untuk koordinator Maxim Car di Payakumbuh untuk mengkondisikan di lapangan Bu, karena di lapangan itu kan banyak juga problem-problem yang ada di lapangan dan menampung aspirasi rekan-rekan driver di lapangan. Dan untuk sejauh ini sampai sekarang, bagaimana cara Bapak sendiri selaku koordinator untuk menjaga komunikasi dengan sesama driver dan juga menjembatani dengan manajemen Maxim Payakumbuh sendiri? Oh, jadi gini Mbak, kalau untuk menjaga itu Pak, kita sering mengadakan itu pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi dengan pihak manajemen yang langsung turun ke lapangan, dan alhamdulillah pihak manajemen support terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Dan untuk sampai sejauh ini, sampai sekarang, menurut Bapak sendiri selaku koordinator, apa sih yang membuat alasan para rekan-rekan mitra kita sesama driver masih loyal dan bertahan di Maxim Payakumbuh sendiri? Itu kalau untuk driver itu kita mungkin karena sesama Maxim ya, sesama driver, sesama bergerak di transportasi gitu Pak. Jadi di sana kita menciptakan silaturahmi dan sistem gotong royong untuk driver-driver kita di Payakumbuh gitu Pak. Dan sebenarnya masih ada yang kita penasaran nih, sebetulnya kan banyak banget nih komunitas driver dan juga ada koordinatornya. Iya. Apa sebetulnya peran dari komunitas ini sendiri untuk layanan Maxim khususnya di Payakumbuh sendiri? Kalau untuk peran komunitas itu pertama itu untuk penyampaian informasi yang dari pihak manajemen atau dari kantor Maxim Payakumbuh ke driver-driver kita yang ada di komunitas tersebut. Setidaknya kita bisa untuk berdiskusi langsung dan membicarakan hal-hal yang sangat penting untuk Maxim Payakumbuh. Oke, ini sangat menginspirasi sekali ya Pak. Mungkin hanya ini dulu. Terima kasih untuk waktunya Pak Rin. Mungkin terima bisa kasih. lagi. Ya. So Kak Devi, kita udah ketemu nih sama beberapa komunitas driver tadi kan. Juga tadi ada dari perwakilan koordinator driver bike, juga ada dari komunitas driver car. Jadi untuk kedepannya nih dari Kak Desvi sendiri, planningnya Kak atau rencananya untuk kedepannya untuk bisnis ini dan franchise gimana nih Kak? Oke, untuk planning ke depannya, pertama, saya pengen ekspansi ke kota kedua, dan sekarang riset pasarnya sudah berjalan. Nah, yang kedua, saya pengen meningkatkan jumlah order sampai minimal sampai 3 kali lipat deh.
Sampai 3 kali lipat ya? Iya. Oh, cukup besar ya, Kak? Iya, benar. Karena memang inti dari bisnis ini adalah soal order dan keuntungan. Dan rencana lainnya adalah saya pengen adanya pelatihan khusus untuk mitra driver supaya mereka memiliki standar layanan yang sama. Udah ketemu beberapa komunitas driver nih Kak, kita juga udah ngeliat nih beberapa branding car. Sebenarnya berapa sih yang Kakak investasikan setiap bulannya untuk mengembangkan bisnis franchise ini di Payakumbuh? Dan berapa investasi awal Kakak sebelum kota ini launching? Oke, untuk investasi awal itu sebesar 15 juta rupiah. Untuk sekarang, untuk setiap bulannya saya alokasikan sekitar 15 sampai 20 juta rupiah. Itu khusus untuk advertising atau iklan. Berarti khusus advertising saja itu bisa sampai 20 juta setiap bulannya ya Kak? Iya, contohnya seperti billboard yang di belakang itu berkisar di 10 juta rupiah per bulannya. Oh berarti billboard ini rutin Kakak pasang dengan rent 10 juta setiap bulannya? Setiap bulannya. Seperti billboard ini ya Kak? Seperti yang di belakang. Oh bagus ya Kak? Oke. Ya, oke. Berarti untuk investasi, untuk pendapatannya sendiri gimana nih Kak Payakumbuh? Oke, untuk income saat ini rata-rata berkisar di angka 35 juta rupiah setiap bulannya. Tapi bagi kami yang terpenting itu adalah dampaknya, bukan soal uangnya. Desi, Hai, Maya. sehat hari ini Kak? Alhamdulillah. Oke. Sehat. Maya apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ramai banget ya Kak drivernya hari ini. Ya, kayak biasa. Hari-harinya emang gini. Berarti setiap hari memang kayak gini. Oke, so Kak Desvi, kita balik lagi ke topik wawancara kita. Oke. Jadi apa nih yang bisa Kakak kasih pesan untuk orang-orang di luar sana yang juga ingin memulai bisnis ini? Oke, pertama jangan takut gagal. Mulai saja dulu. Banyak orang yang menunda untuk memulai karena takut tidak bisa. Padahal kita punya kekuatan, detail, rasa tanggung jawab, dan kemampuan multitasking. Itu adalah kekuatan yang luar biasa dalam memulai bisnis. Gitu kan. Jadi mulai saja dulu, fokus, konsisten, dan jangan minder. Itu aja sih untuk sarannya, itu aja. Itu ya, berarti selama ini yang Kakak terapkan untuk memulai bisnis di Payakumbuh ya? Iya. Sampai di setinggi ini sekarang? Iya, Oke. tetap fokus dan konsisten aja. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Desvi untuk waktunya hari ini. Udah banyak banget sharing-sharing yang kita lakukan. Mungkin nanti kita bisa jumpa lagi ke depannya. Sama-sama Maya. Oke, Kak. Sampai ketemu. Sampai ketemu Kak. Dari seorang ibu biasa menjadi pemimpin dari ratusan mitra driver, Kak Desvi membuktikan bahwa keberanian dan konsisten bisa membuka jalan. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif lainnya bersama Maxim.